Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 26 November 2021 dengan judul Pengalaman Kita Akan Mencapai Kekekalan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengar dan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Mari kita ikuti penjelasannya. Pekerjaan hidup kita di sini adalah persiapan untuk hidup yang kekal. Pendidikan yang dimulai di sini tidak akan selesai dalam kehidupan ini. Itu akan terus bergerak maju sepanjang kekekalan. Selalu berkembang, tidak pernah selesai. Semakin dan semakin lengkap akan terungkap hikmat dan kasih Allah dalam rencana penebusan. Juru Selamat ketika Dia menuntun anak-anaknya ke mata air kehidupan akan memberi banyak pengetahuan. Dan hari demi hari karya Allah yang luar biasa, bukti dari kuasanya dalam menciptakan dan menopang alam semesta, akan terbuka di hadapan pikiran dalam keindahan yang baru. Dalam terang yang bersinar dari takhta, misteri akan menghilang dan jiwa akan dipenuhi dengan keheranan pada kesederhanaan hal-hal yang belum pernah dipahami sebelumnya. Sekarang kita melihat melalui gelas dengan gelap tetapi kemudian bertatap muka. Sekarang kita tahu sebagian, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Pikirkan apakah artinya belajar sepanjang masa kekekalan di bawah pengajaran Kristus secara pribadi. Di tengah-tengah konflik dan godaan saat ini, di masa pencobaan kita sekarang ini, kita harus membentuk karakter yang akan mempersiapkan kita untuk memperoleh kehidupan yang sesuai dengan kehidupan Allah. Kita harus tetap memandang hanya untuk kemuliaan Allah, dan dengan demikian tumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Semakin kita sungguh-sungguh dan rajin mencari hikmat ilahi, semakin teguh kita dalam kebenaran. Dengan memandang Kristus, dengan berbicara tentang Dia, dengan melihat keindahan karakternya, kita menjadi berubah. Berubah dari kemuliaan ke kemuliaan. Dan apakah kemuliaan itu? Karakter. Dan Dia berubah dari karakter ke karakter. Jadi, kita melihat bahwa ada pekerjaan penyucian yang berlangsung dengan memandang kepada Yesus. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kekuatan dan juga semangat baru bagi kehidupan kami, khususnya melalui renungan pagi. Tuhan memberikan penekanan kepada kami bahwa pekerjaan hidup kita di sini adalah persiapan untuk hidup yang kekal.
Pendidikan yang dimulai di sini tidak akan selesai dalam kehidupan ini. Itu akan terus bergerak maju sepanjang kekekalan, selalu berkembang, tidak pernah selesai. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka. Lebih daripada itu, biarlah hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkan hikmat, pengetahuan sorga, dedikasi di dalam pelayanan, agar biarlah mereka betul dengan hati yang penuh sukacita melayani di tengah-tengah pandemi ini. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa di setiap lembaga pendidikan ke dalam tangan kasih Tuhan. Lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga, agar supaya biarlah guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa dapat menjalankan tugas, hak dan kewajiban mereka boleh sesuai dengan kepercayaan Tuhan. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online ke dalam tangan Tuhan. Lindungi mereka, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bertanggung jawab di dalam tugas mereka masing-masing. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini, yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh, agar supaya mereka terus berharap hanya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.